Setiap manusia pasti pengen besar, dan setiap manusia punya roh, namanya roh persaingan, spirit kompetisi. Tanpa kita sadari, kadang-kadang mata kita ini udah terlatih bersaing. Waktu ada teman kita tas baru, tasnya baru, persaingan. Wah, sepatunya baru ya. Walau kita nggak ngomong, tapi di dalam hati sudah ada spirit kompetisi, persaingan. Dan hari ini banyak orang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sadarlah Bapak Ibu, waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita pasti akan kehilangan sukacita dari Tuhan. Kalau aku selalu membandingkan diriku dengan pendeta lain yang lebih hebat, lebih jago, maka sukacitaku itu akan hilang. Jadi jangan banding-bandingkan diri saudara dengan siapapun. Bersyukurlah dengan apa yang saudara punyai sekarang, karena dunia ini akan indah kalau kita semua berbeda-beda. Kalau kita semua sama, muka kita sama semua, baju kita sama semua, warnanya gereja merah, celana merah, baju merah, kursi merah, muka pun sama semua. Membosankan. Nah, hari ini ada warna-warni, ada yang pakai bendo, ada yang gendong anak, ada yang pegang tas. Saya pikir itu semua baik. Jadi jangan pernah bandingkan diri kita dengan siapapun. Yang perlu kita kejar hari ini, kita besar di hadapan Tuhan. Apa gunanya kita bagi orang hebat? Di kampung ini kita dikenal hebat. Wah, dia makanya ini. Tapi dari sorga Tuhan bilang, kau gininya kau. Nggak ada gunanya. Lebih bagus kita mengejar orang lo gendek bilang, kalau Bapak Sianu itu, kecilnya itu. Tapi Tuhan dari sorga bilang, ini jemaat GPD Dolat Rakyat ini baru. Itu yang kita kejar. Bagi kita lebih penting besar di hadapan Tuhan daripada besar di hadapan manusia, tapi kecil bagi Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa besar di pemandangan Tuhan. Banyak orang mau besar, tapi nggak tahu caranya. Hari ini kita mau belajar di dalam Lukas pasal 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Menurut Bapak Ibu, siapa yang lebih besar? Ada orang datang ke restoran, dia duduk makan, ada satu melayani. Menurut Bapak Ibu, siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Sama, firman Tuhan juga bilang, dia yang duduk makan lebih besar. Itu menurut pandangan kita. Tapi apa kata Yesus? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus bilang, tapi kalau aku akan jadi pelayan bagi kamu. Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini kunci rahasia untuk menjadi besar. Kalau kamu mau jadi besar, hendaklah kamu menjadi pelayan bagi sesamamu. Nah, pelayanan itu yang akan membuat kita besar. Kalau saudara ditraktir, misalnya ini mau dekat Natal, ada satu orang traktir saudara, aku traktir kamu nginap di hotel, kamu pilih hotel mana? Hotel bintang 1 atau hotel bintang 5? Pasti kita semua hotel bintang 5 lah. Namanya ditraktir kan? Kenapa? Apa rupanya bedanya hotel bintang 1 dengan hotel bintang 5? Pasti fasilitas. Kalau hotel bintang 1 mungkin TV-nya pun nggak ada. Kalau udah bintang 5 udah pasti ada TV, udah ada minibar, kulkas, udah ada tempat tidurnya juga nyaman. Karena bedanya fasilitas. Salah satu lagi bedanya pelayanan. Saya pernah nginap di 2 hotel ini. Saya pernah nginap di bintang 1, saya pernah nginap di bintang 5. Waktu saya nginap di hotel, saya turun dari mobil, belum saya turun udah ada yang buka pintu.
Mari Pak, mari. Silakan Pak, selamat datang di hotel kita. Oh iya, aku mau ambil koper dulu di belakang. Waktu buka bagasi mobil, belum turunkan tas. Udah Pak, saya saja. Bawa saya di depan, serasa bos. Belum saya masuk, di pintu udah dibuka pintu. Selamat datang Pak di hotel kami. Oh iya, aduh. Kita belum booking kamar ini. Udah dilayani begitu luar biasa. Saya belum sampai di meja resepsionis. Saya pernah di satu hotel di Bali. Saya belum nyampe, udah ada pelayan bawa minuman, welcome drink namanya. Minuman selamat datang. Pak, silakan minum dulu. Kita belum pesan kamar ini. Jadi belum pesan pun udah puas kita. Oh iya. Makasih ya Bu. Ditunggunya kita itu, tunggu gelas habis. Oke, baru pesan kamar. Bapak kamarnya nomor sekian. Boleh Pak, saya minta KTP, kita kasih KTP, dia nerimanya pun gini. Ini kamarnya di mana? Lalu dia tekan bel, ting. Lalu datang pelayannya, siapa? Tolong antar bapak ini ke kamar 234. Siapa? Diangkat, dibawa kamar, dilayani, diantar. Apa yang membuat beda? Pelayanannya. Saya pernah juga nginep di bintang 1. Kalau bintang 1 itu jauh kali bedanya. Harganya pun itu seperti langit dan bumi. Saya turun dari mobil, nggak ada yang bukain pintu. Saya masuk ke hotel pun, ini mana ini pintu masuknya? Saya bawa gini barang, udah berat kiri kanan, nggak ada yang tolongin. Mau masuk pun terpaksa tunjang pintunya. Udah sampai resepsionis, nggak ada pula yang jaga. Bang, oh bang. Oh iya Bang. Oke, kamar bapak di sini. Dari mana itu? Bapak jalan aja terus. Itu di ujung belok kiri, nanti naik tangga Pak. Nggak ada yang bisa bantuin saya. Di sini nggak ada Pak, namanya pun hotel gini. Tolonglah, nggak sanggup lagi aku ini. Tapi bapak kena bayar sedikit ya Pak. Iyalah, nggak apa-apa lah. Johnny! Oh Johnny, ikut datang lagi dia, lipat-lipat celananya. Apa Pak? Tolong bapak ini dibantu ke atas. Nanti 5.000 ya Pak. Itu kalau kelas bintang 1 sampai di kamar, waduh, gak pengen tidur kita. Lebih bagus kamarku daripada hotel itu. Aku taruh bajuku ke lemari, dielapnya pun gak pernah, debu semua. Mau tidur aku, dindingnya pun udah kupas-kupas jamuran. Aduh, ini hotel atau apa? Tapi saya menceritakan ini, itulah bedanya gara-gara pelayanan, jauh ini harganya. Beda pelayanannya. Makanya hari ini kita kalau mau nilai kita naik, pelayanan kita harus berubah. Sikap kita harus berubah. Kalau ada tour guide, pemandu wisata, itu kan kerjaannya kalau ada orang jalan-jalan ke Brastagi di depan bus, dia bilang, oh sebelah kanan kita ini bapak-bapak, ini ada Gunung Sinabung, ini yang beberapa waktu lalu meletus. Kalau dia jalan ke Medan, kalau kita belok kiri, di dalam ada permandian air panas, banyak kolam di dalam, dia ceritakannya. Dan banyak tour guide yang kaya. Kenapa? Karena pelayanan. Ada tour guide yang tahulah kalau orang-orang tua kadang-kadang keluar negeri, apalagi orang-orang karo kan gitu, asal udah diberkati banyak uangnya, senang dia mau membahagiakan orang tua, dikirim orang tuanya ke Yerusalem, suami istri. Tahulah kalau bulang-bulang ke Yerusalem, kadang-kadang tasnya nggak terakatnya, kadang-kadang udah mau berangkat bilang, aduh lupa aku jaketku katanya. Tapi kalau ada tour guide yang beda pelayanannya, nggak apa-apa bibi, nomor berapa kamar lu? Aku tadi lantai 10 nomor sekian, minta kartu kunci kamarnya, dia lari ke atas, ini jaket lu deh. Lupa pula ke aku gigi palsuku. Nggak apa-apa bibi, aku ambil lagi. Itu gara-gara pelayanan. Banyak yang tour guide itu kaya-kaya hanya karena gitu, dibantunya orang tua dengan tulus melayani. Nggak tahu rupanya itu anaknya direktur, ngasih tipsnya, ngasih uangnya pun udah nggak gini lagi, udah karena pelayanan. Dan kita harus pelayanan kita beda, karena pelayanan yang akan membuat kita besar.
Firman Tuhan bilang, kalau kamu mau menjadi terbesar di antaramu, hendaklah engkau menjadi pelayan. Pelayan dalam Alkitab itu ada beberapa pengertiannya. Nomor satu itu doulos. Doulos itu artinya hamba, budak. Dulu kalau ada budak dibeli, dia akan melayani tuannya sampai mati. Kalau aku beli budak misalnya nih, ku cap, cek, di sini cap, Krispus. Jadi dia, budak itu akan melayani Krispus seumur hidupnya. Saya mau tampar, mau ludahin, nggak mau kasih makan, mau mati, nggak peduli, nggak masalah. Waktu itu budak nggak ada haknya, cuma satu, menyenangkan tuannya. Itulah doulos. Jadi kita ini semuanya hamba Tuhan. Kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Jadi di sini sudah dicap ini Yesus. Kita ini semua hamba Tuhan. Siapa yang hamba Tuhan? Angkat tangan. Nah, selainnya itu hamba siapa, saudara? Di dunia ini cuma ada dua Tuhan. Kalau nggak hamba Tuhan, hamba setan. Kalau kita nggak mau pilih hamba Tuhan, berarti kita hamba setan. Kalau kita hamba Tuhan, tak. Apa kata Tuhan? Ya Tuhan. Kerjakan, kerjakan. Layani, layani. Jadi kita harus paham bahwa yang pertama itu doulos, artinya hamba yang seumur hidupnya mau melayani Tuhannya. Ya, kalau aku pendeta melayani Tuhan sih oke lah, tapi kalau melayani suami, amit-amit. Firman Tuhan bilang, kalau engkau nggak bisa melayani Tuhan yang kelihatan saja, nggak mungkin engkau melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi yang pertama itu doulos, melayani, hamba, budak. Yang kedua, huperetes. Huperetes itu sama sebenarnya artinya, itu semua pelayan, tapi ini pengertian huperetes itu adalah pendayung yang mengarahkan kapal sesuai permintaan tuannya. Jadi zaman dulu itu belum ada kapal yang punya dinamo yang memutar kapal itu bisa berjalan. Kalau saudara suka nonton film lama, film-film dulu, film-film kolosal, itu lihatlah kapalnya. Itu biasa kapal di atas mewah, megah, tapi di bawah ada satu ruangan di mana di bawah itu semua budak. Budak yang pakai dayung gini gerakkan kapal yang besar itu. Saya pernah nonton filmnya, di sini ada 3 baris budak, di sana 3 baris, tiga orang ini pegang satu dayung. Jadi itu berbaris-baris. Jadi mereka tunggu instruksi, maju, kata bosnya, maju. Kiri, katanya. Yang kiri saja, yang sebelah kiri aja yang dayung. Kanan, yang sebelah sana lagi yang dayung, yang sini tarik nafas. Maju, maju, maju. Kalau malas-malas, dicambuk itu, kerpak, kau nggak bisa, kau dibuang ke laut. Itu budak zaman dulu, jadi dinamo, jadi huperetes, jadi pendayung. Itulah kita. Kalau kamu mau jadi besar, siap Tuhan, dayung. Kasihi istrimu, siap Tuhan. Hormati suamimu, siap Tuhan. Kalau kadang-kadang di hati, aduh, gimana lah menghormati suamiku ini, Tapi kalau kita pelayan mau jadi besar, dayung. Itu huperetes. Yang ketiga, pengertian pelayan itu adalah diakonos. Diakonos ini hamba yang melayani seperti seorang pelayan di restoran. Ini biasanya di restoran mahal. Saya pernah makan di satu tempat, itu tempatnya mahal sekali, bersih sekali. Waktu kami masuk dilayani, disambut. Kami ada 4 orang, waktu kami duduk, sebelum kami tarik kursi, pelayannya di luar tarik kursi, silakan Pak, duduk, sorong lagi, udah macam serasa Jokowi lah kita. Makan, semua dipesan, ditaruh. Lalu pas kita makan, ada satu orang yang tunggu kita di meja itu. Dia tunggu dengan menu. Wah, makan. Dia nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga, standby.
Tugasnya apa? Menunggu kita, apa yang kita perlu, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahi. Itulah diakonos. Ya standby, pelayan itu selalu siap, sedia kapan saja. Saya teringat, saya pernah naik pesawat waktu ke Korea, dari Indonesia ke Singapura. Dari Singapura ganti pesawat, dari Singapura langsung ke Korea, itu naik pesawat namanya SG. Itu Singapore Airlines. Wah, itu pesawatnya besar sekali. Kalau di Indonesia kan paling 3 baris. Itu kalau saya nggak salah itu mungkin ada 9 baris. Besar. Jadi itu kan berjam-jam. Kalau saya nggak salah 6 atau 7 jam dari Singapura ke Korea. Itu capek, tidur. Waktu kita mau tidur dikasih bantal. Ini bantal pak, ini selimut. Jadi porsinya juga diturunin. Kita udah tidur, enak. Tiba-tiba malam kita terbangun. Kita nggak suruh, kita udah terbangun. Tiba-tiba dari samping kita ada seorang pramugari pelayan itu bawa handuk hangat. Pak, silakan pak, cuci muka. Dia nunggu itu handuk kita. Udah kotor nih. Oh ya, thank you. Lalu dia pergi. Bapak butuh apa? Dikasih buah, jus. Wah, kita di pesawat itu dilayani. Itulah namanya pelayan, sama seperti pelayan restoran itu. Kalau pelayan restoran kemanapun kamu makan, "Oh dek, sini dulu." Nah, Esther udah ngerti itu. Sini dulu. Nasi goreng sekian, tambah ayamnya, nggak usah banyak kali garamnya, jangan micin itu. Siap tuan, itu namanya pelayan. Lalu pergi ke dapur, udah. Mau pergi lagi, dek tunggu dulu, tambah dulu air putihnya. Siap tuan, pergi tambah air putih. Sini dek, kurang mantap cabenya ini, nggak ada cabai giling. Oh siap tuan, ambil cabai giling. Sini dulu dek. Nggak ada pelayan. Iya kam pindolalap, tambah lembur sakam kari pak. Enggak, pasti itu bukan pelayan. Kalau pelayan, iya pak, iya pak, iya pak. Itulah diakonos. Hari ini Tuhan juga ngomong sama kita. Kalau Tuhan ngomong sama kita, kita cuma jawab, ya Tuhan, yes sir. Ayo coba sama-sama, yes sir, yes sir, ya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mau jadi orang besar, ya Tuhan. Hormati suamimu yang kacau balau itu, ya Tuhan. Kasihi istrimu yang cerewet kali itu, ya Tuhan. Kalau saudara seperti itu, saudara akan jadi orang besar. Hari ini ada 3 nilai yang saya mau bagi buat kita. Ini yang perlu sekali. Kalau kita udah sadar kita itu, ini tadi diakonos, uperetes, pelayan, pendayung, restoran, budak, maka ada nilai yang harus kita tahu. Yang pertama, nilai untuk melayani itu yang pertama, fungsi di atas posisi. Fungsi kita itu lebih penting dari posisi, fungsi kita lebih penting dari jabatan, fungsi kita itu lebih penting dari status kita. Pernah nggak saudara melihat ada orang yang punya jabatan tapi nggak berfungsi? Ada nggak kira-kira suami yang punya jabatan suami pemimpin imam tapi nggak berfungsi? Ada. Istrinya semua, dia di rumah ongkang-ongkang kaki. Ada. Ada nggak kira-kira istri yang punya jabatan tapi nggak berfungsi? Suaminya semua, dia juga di rumah ongkang-ongkang kaki, Facebookan, makeup. Ada. Ini mungkin masukan buat ibu-ibu. Ada kadang-kadang bapak-bapak ngomong gini, Pak Pendeta, kadang-kadang istriku capek aku ngeliatnya. Kenapa Pak? Kami udah kerja seharian capek, banting nang tulang kadang-kadang. Udah capek Pak Pendeta, kopi saja, kopi itu pun gak terbuatnya Pendeta. Kadang-kadang bangun pagi aku gitu, aku siapin anak-anak, aku antar sekolah. Udah gitu dari situ aku pergi kerja Pak Pendeta sampai sore. Sarapan pun gak tersiapkan ya Pak Pendeta, sarapan.
Cuma itunya kami minta sebagai pria, Pak. Sarapan, kopi, sudah itu aja. Kadang itu pun nggak tersiapkan istri kami, Pak Pendeta. Sampai ladang datang aronnya. Udah sarapan tadi, Bang? Katanya. Taulah kau, kata si abang pula. Ku bikin teh manis ya, Bang. Makasih ya. Banyak bikin gulanya, Bang. Enggak usah lah. Udah ada kau, tambah manis kok. Udahlah, habis kalian ibu-ibu. Kapan itu terjadi? Waktu ada seorang istri punya jabatan tapi nggak berfungsi. Bilang kiri kanan, berfungsi. Istri itu fungsinya penolong. Karena kami ini pria ini lemah, perlu ditolong, bukan penodong. Jadi ingat ya, kita semua harus berfungsi. Makanya kalau kita mau jadi besar, belajarlah melayani. Tapi ingat, bukan posisi yang penting, tapi fungsi yang penting. Dimanapun kamu, fungsi itu yang penting. Kalau kamu kerja, fungsi yang penting, bukan jabatan. Di Alkitab ada satu pendeta di 1 Samuel 2 ayat 12. 1 Samuel 2 ayat 12. Kita bukan sedang gosipin pendeta, tapi inilah yang dicatat di Alkitab tentang pendeta Eli. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli, pendeta Eli, adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ini anak pendeta tapi tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 22. 1 Samuel 2 ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ini udah keterlaluan ini. Anak-anak Imam Eli ini, anak pendeta Eli ini, hari ini tidur sama singers, besok sama pemain musik, besok sama aser, besok sama guru sekolah minggu. Itu yang terjadi ini. Tapi ayat 23, pendeta Eli bilang gini, bapaknya bilang gini sama anaknya. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Anaknya udah kurang ajar, dia cuma, kenapa kau gitu nakku? Dia punya jabatan sebagai bapak, dia terkenal sebagai pendeta, dia terkenal sebagai imam, tapi dia nggak berfungsi sebagai bapak. Dan Tuhan, lihat apa yang terjadi. Tuhan bunuh Imam Eli, Tuhan bunuh anak-anaknya. Waktu perang anaknya mati duanya. Satu kali waktu anaknya mati di medan perang, si pendeta ini dengar, anakku mati. Dia jatuh dari kursinya terkejut, patah batang lehernya. Firman Tuhan bilang dia jatuh karena kegemukan. Nah, hati-hati ini yang gemuk. Jadi saya nggak mau menyinggung itu. Intinya kita harus berfungsi. Tapi kalau saudara merasa tersinggung, puji Tuhan. Makanya yang pertama, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, kita harus berfungsi. Bukan posisi, tapi berfungsi. Yang kedua, karakter di atas fungsi. Yang pertama kan jabatan itu nggak terlalu penting, yang penting fungsi. Sekarang yang kedua, fungsi itu nggak terlalu penting. Di atas fungsi itu ada lagi namanya satu karakter. Bagi Tuhan ini yang lebih penting. Kalaupun fungsi kita udah mantap, waktu kita berdoa, orang disembuhkan, karakter kita bagaimana? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, jadi kita perlu jaga karakter kita. Ada satu raja di Alkitab, ini raja yang luar biasa. Satu Raja-Raja 11 ayat 1, namanya Raja Salomo. Satu kali Tuhan ngomong sama Salomo, Salomo, kau mau minta apa? Apapun kau minta, ku kasih. Datang Salomo, dia bilang begini, Tuhan, aku minta hikmat. Tuhan sampai dengar, hebat kali Salomo ini. Dia aku kasih apa saja dia bisa minta. Dia bukan minta uang, bukan minta kekayaan, bukan minta tas mahal, bukan minta sepatu mahal, bukan minta kerajaan hebat.
Tapi dia minta hikmat luar biasa. Akhirnya Tuhan bilang, kau luar biasa Salomo, karena kau nggak minta kekayaan, nggak minta kemasyuran. Udahlah, ku kasih semua samamu. Ku kasih kekayaan, kemasyuran, ku kasih juga hikmat samamu. Salomo itu terkenal. Sampai orang-orang raja-raja datang, ratu-ratu datang belajar ke kerajaan Salomo karena dia punya hikmat. Sampai Tuhan bilang, Salomo, waktu engkau masih jadi raja, sebelum engkau dan setelah engkau, nggak akan pernah ada orang sehebat engkau. Jadi nggak akan pernah ada manusia yang sehebat Salomo. Itu Salomo hebat. Ada masalah yang nggak terselesaikan, datang sama Salomo, beres dibuatnya. Satu kali ada kasus, ada satu ibu berkelahi sama satu ibu gara-gara satu anak. Jadi mereka tidur, masing-masing punya anak, satu lasak tidur, tertindih anaknya mati. Lalu ditukar. Datang yang bangun pagi-pagi, ini kan anakku. Bukan, itu anakmu. Anak yang mati. Enggak, anakmu yang hidup. Anakku yang hidup, anakmu yang mati. Bertengkar, wah, aku tuh tahu. Jambak-jambaan, taulah. Perempuan dari zaman dulu sampai sekarang mungkin sama aja. Wah, cuy. Udah sibuk bawa ke kepala desa, ya aku lah nekuang. Udahlah, bawa aja langsung ke Raja Salomo. Datang raja, hai baby, ini Tuhan, ini anakku punya Tuhan, anakku. Oh maybe, Tuhan kasih hikmat, bagaimana saja ya. Gelah ulan dekah, kena sibuk dah kena, aku tah ngekena dua anak sibuk, udah biar nggak lama gini. Mana itu mana? Enggak, bingung ini dua kan. Pengawal sini, bawa pedangmu itu, bawa. Lalu diletakkannya anaknya itu. Nah, udah. Sekarang gini aja, ambil pisau itu, biar ku bagi dua saja, nanti tersetengah-setengah kalian, biar udah selesai ribut, capek aku. Lalu waktu diambil pisau itu, ini hikmat ini. Yang asli bilang, jangan raja, jangan. Kasih aja sama dia. Nggak apa-apa lah, nggak ada lagi anakku, kasih sama dia. Tapi yang satu lagi yang bukan anak, dasar memang bukan anak, bunuh saja, cocok, payu, kamu mantap turang, mantap, bunuh turang, bunuh. Waktu belum turun, Salomo itu udah dapat hikmat. Oh ya, aku tahu ini. Berarti ini yang asli. Pengawal, bawa bibe nau penjarakan. Kasih anaknya sama dia, karena dialah yang punya. Itu Salomo luar biasa hikmatnya. Itu cerita-cerita yang mungkin hanya satu dari ribuan cerita yang Salomo pecahkan masalah karena dia punya hikmat. Dia fungsinya luar biasa. Tapi karakternya bagaimana? Itu yang kita bahas hari ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Ini nomor cantik ini. Hati-hati dengan yang cantik-cantik. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Salomo ini begitu berhikmat, tapi kelemahannya dia mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan udah berfirman kepada bangsa Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka itu akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Dan akibatnya hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Udah Tuhan ingatin jangan kau bergaul dengan perempuan ini. Jangan, nanti hatimu itu akan terpaut kepada Allah mereka, berhala mereka. Tapi Salomo nggak mau dengar. Ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. 1000. Salomo itu udah bukan lagi poligami. Dia udah ternak istri. 1000, bayangkanlah. Kalau 1 tahun 365 hari, satu orang dapat satu giliran ketemu itu bisa 3 tahun sekali baru ketemu. Itu parahnya karakternya Salomo. Dia karunianya hebat, mana belah. Orang belajar sama dia, gimana Salomo begini. Dia jago, tapi karakternya kacau balau.
Ayat 4, sebab pada waktu Salomo tua, istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Makanya akhirnya Salomo tidak seperti Daud ayahnya, karena hatinya itu terbagi-bagi. Kalau kemarin bagi dua, untukmu 50, untukmu 50. Kalau Salomo udah nggak tahu lagi aku bagi berapa itu. Ketemu, ngit kembangku, ngit jadi. Kamu berukai dek, tarigan ya, mari. Kamu bergenting masuk, sebereng masuk. 1000. Udahlah, nggak usah kita pikirkan, pusing kita itu melihat Salomo. Nggak ngerti aku jalan pikirannya Salomo. Ya bapak-bapak ya, kita satu aja yang di rumah itu pun pusing kita mikirinnya, satu aja. Berkelahi dia, kita diamkan, malu kita karena dia berkelahi. Sini kam, sini. Lah aku sampatin dulu nih nak. Si sampatin gomeng mela kita bagai. Belandu kaya. Satu aja itu rumit, apalagi 1000. Saya mulai merenungkan, saya dapat sesuatu. Kan kita minggu lalu belajar bagaimana Tuhan bilang sama Salomo, Salomo, kalau kau mau kerajaanmu diberkati, kau harus tulus sama seperti bapakmu Daud. Saya mulai ingat bagaimana rupanya bapaknya Daud. Kok Salomo kok parah kali. Rupanya satu kali Daud ini kan pernah dia lihat Batseba mandi. Wah, dia lihat mandi. Bukannya dikasih handuk, tapi dibuat skenario, akhirnya suami Batseba dibunuh dan dia tidur sama Batseba karena suaminya mati. Dia sok-sok jadi pahlawan. Wah, raja itu hebat kali kata orang. Dia mau menerima janda yang pasukannya udah meninggal. Wah, raja kita hebat. Dia buat skenario sehingga orang merasa Daud itu mantap. Oh, gue pikir ini rupanya bapaknya si Salomo. Makanya ada istilah buah tidak jatuh tidak jauh dari pohon. Oh iya ya, nggak diajari pun akhirnya ini transfer sama anaknya jauh lebih parah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua, nggak usah kamu capek nasihati anak lu. Kalau kamu mau anak lu sama seperti kamu baiknya, kerjakan saja yang baik, itu pasti transfer. Kalau kamu mau anak lu suka memberilah dari sekarang. Kamu gak usah ajari anak lu suka memberi, dia pasti akan menjadi orang yang suka memberi. Kalau kamu holit, ibu tuhamu udah holit, mediker, pelit, gak usah kamu ajari anak lu pun jadi pelit. Kalau kamu ngebos kemana-mana, biarkan anakku, itu kerjanya itu, digajinya itu. Sampah biarin, bukan kerja jijik, corok. Percayalah anak lu akan sama seperti kamu. Tapi kalau kamu angkat aku, ambil aku, nggak apa-apa. Ini biarpun bukan sampah lu nggak apa-apa. Percaya anak lu pun akan seperti itu. Oh iya ya, saya belajar dari Daud bagaimana itu yang akhirnya nurun ke anaknya. Jadi yang kedua karakter, fungsi yang pertama, yang kedua karakter. Karakter itu sama seperti emas. Kalau emas, dimanapun tetap emas. Letakkan pun sini tetap emas. Di jalan itu pun dia tetap emas. Akan dicari-cari orang. Ini maaf ini, kalau kamu buang air besar misalnya kan, nggak sengaja, jatuh cincin emas ke WC, udah masuk ke dalam. Kalau perlu dibongkar itu WC, karena emas ada di dalam. Walaupun emas di antara yang bau-bau itu, dia tetap emas. Walaupun sama-sama kuning, dia tetap emas. Jangan dibayangkan, kalian apa yang membuat dia tetap dicari-cari karena dia emas. Kalau saudara mau jadi seperti emas, bangun karakter kita baik, taat, sama seperti Raja Daud yang tulus, gampang diatur, gampang dibentuk. Dia bisa membunuh Saul, tapi dia bilang, enggak lah, jangan sentuh hamba yang diurapi Tuhan. Dia karakternya bagus. Makanya kemana-mana pun Daud tetap jadi emas.
Di rumah bapaknya dia jadi emas. Di peperangan bangsa Israel melawan Goliat, dia jadi emas. Dia dikejar-kejar masuk ke gua Adulam, di gua Adulam pun dia bisa jadi emas. Akhirnya Tuhan angkat dari gua Adulam sampai ke kerajaan, di kerajaan pun dia jadi emas. Ya memang dasarnya emas. Kalau dasarnya kotoran, di istana pun tetap kotor. Jadi bangun mental kita. Amin. Yang kedua karakter, yang pertama fungsi itu lebih dari jabatan, yang kedua karakter itu lebih dari fungsi. Dan yang ketiga motivasi di atas kegiatan. Motivasi di atas kegiatan. Saudara pernah nggak lihat sesuatu atau orang atau perusahaan atau apa saja, mereka awalnya tapi tiba-tiba set nggak kedengaran lagi, set nggak kelihatan lagi, muntaber, mundur teratur tanpa berita, nggak jelas, nggak kelihatan. Dia tadinya wow, tapi sekarang udah nggak kelihatan. Itu sudah pasti karena motivasinya dari awal tidak jelas. Kenapa kita mau makan? Karena jelas. Kalau kita makan, kita akan kuat, bisa bekerja, bisa melayani, bisa beribadah. Jadi makanya kita mau selalu makan, karena motivasinya jelas. Jadi motivasi kita, apapun yang kamu kerjakan, motivasi itu, tujuan itu harus jelas. Segala sesuatu yang motivasinya nggak jelas, itu tidak akan bertahan lama. Sekali lagi, segala sesuatu yang kamu kerjakan, yang kamu pikirkan, kalau motivasi itu nggak jelas, itu tidak akan bertahan lama. Termasuk kalau kamu beribadah di sini, motivasi itu bukan mengasihi Tuhan, kamu nggak akan bertahan lama beribadah di sini. Kalau motivasi itu jelas, aku mengasihi Tuhan, aku datang beribadah karena Tuhan udah baik kepadaku, kamu akan bertambah, bertumbuh, dan berbuah. Tapi kalau motivasi itu lain, begini nanti, nggak lama itu. Makanya kita harus punya motivasi yang jelas, mengasihi Tuhan. Kalau nggak karena mengasihi Tuhan, kita tidak akan bertahan karena cinta kepada Tuhan, ya. Jadi motivasi kita harus karena cinta. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37, 38, 39 dan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihi Tuhan dengan segenap hati. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ia kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung segala hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau saudara nggak hafal firman Tuhan, Alkitab, saudara ini semua dirangkum dan dapat satu kata namanya kasih. Kalau saudara kuat di dalam kasih, saudara udah menghidupi seluruh firman Tuhan itu. Makanya Yesus mati, dia bilang karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini, dia mati. Jadi untuk kita melakukan sesuatu harus motivasi kita di belakangnya itu karena kita mengasihi Tuhan. Istri-istri, kalau saudara mau mengasihi suami, motivasi saudara di belakang itu harus karena mengasihi Tuhan. Suami-suami juga sama. Saudara mengasihi istri bukan karena mau minta uang, tapi karena mengasihi Tuhan. Saya ketemu dengan banyak istri-istri, Pak Pendeta, aku udah gak cinta lagi. Ya, karena udah gak bisa cerainya. Tapi karena kata firman Tuhan kasih, ya udahlah. Tapi udah dingin Pak Pendeta. Jangan gitu Bu. Susah Pak Pendeta. Apapun salah di mata si titik-titik itu, macam-macam lah disebutkan itu. Saudara isilah titik-titik itu. Apapun salah, masak ini pun salah, kurang asin pun salah, keasinan pun salah. Udah Pak Pendeta. Udah gitu suka ngancam-ngancam lagi Pendeta. Oh gitu kok ya, nggak kepedulikan aku ya. Nanti kalau jajan aku di luar, jajan tanda kutip, jajan aku di luar, kau yang tahu rasa ya. Aku sampai ngomong terserah kau lah. Mau jajan, mau catering kau di luar. Suka muda dingin Pendeta. Udah nggak ada lagi kasih.
Hari ini kita harus belajar motivasi kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Coba tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Itu bukti Tuhan mengasihi saudara. Banyak, itu hanya sedikit yang saya bisa cerita. Banyak berkat Tuhan yang kadang-kadang kita udah nggak sadar lagi karena udah terlalu biasa bagi kita. Saudara masih bisa bernapas normal, puji Tuhan. Banyak orang-orang yang bernapas pun udah gitu harus pakai oksigen lagi, udah sakit bayar lagi. Saudara masih bisa, masih hidup. Jadi kalau kita masih hidup, masih bersyukur, masih bernapas, syukurlah. Lakukan semua karena si cinta. Saya percaya kalau cinta, semua kita pernah jatuh cinta. Waduh, kalau cinta itu sudah melekat, Gombloh bilang kayak kucing rasa coklat. Gunung ku daki, lautan ku seberangi. Wah, nggak berat bagi kita karena cinta. Bang, bisa datang bang, udah jam 12 malam, udah tidur kita. Oh bisa dek, bisa, 5 menit lagi aku di sana. Oh, kenapa? Karena cinta. Melayanilah karena cinta, mengasihilah karena cinta. Jadi ingat 3 hal ini. Kami gembala di sini berharap saudara semua menjadi orang-orang besar. Bukan hanya di gereja ini, di pekerjaan saudara, di rumah tangga, tapi ingat fungsi. Fungsilah. Anak-anak berfungsilah. Karyawan berfungsilah. Istri berfungsilah. Suami berfungsilah. Bapak-bapak, kita harus bertobat. Kadang-kadang bapak-bapak, kalau di sini sih mungkin enggak, tapi di tempat lain itu bapak-bapak gengsinya tinggi kali. Apa itu nyuci piring? Itu pekerjaan perempuan. Siapa bilang, Pak? Enggak ada di firman Tuhan pekerjaan perempuan menyuci piring. Enggak ada. Justru yang di firman Tuhan, kalau kau mau jadi besar, melayani. Jangan gengsi-gengsi. Kadang-kadang kita mandiin anak. Itu kan pekerjaan perempuan. Tapi kalau nyuci kereta bisa, nyuci mobil bisa, habis catnya itu kita cuci. Kalau kita mau jadi besar, bapak-bapak, melayani. Saya sampai hari ini melayani. Jumat Sabtu istriku kuliah, aku yang melayani semua anak-anakku. Nyuci, memandikan dia, ganti popoknya. Kadang-kadang pas ku buka gitu, waduh aku mau muntah, aku orang paling gak tahan. Tapi itulah. Makanya kesempatan kalau mamanya di sini, anak lagi BAB, kalau dia nggak ada aku juga aja. Apakah aku tambah kecil? Enggak. Firman Tuhan tergenapi, kita akan terus makin besar. Jadi melayani, sama ibu-ibu juga begitu. Jangan lagi ada bilang melayani ngomena. Kita 30 tahun berjabu, bahanilah kopi itu ya. Bukan. Layani. Kalau ibu-ibu mau jadi besar, layani. Yang pertama fungsi lebih penting dari jabatan. Yang kedua karakter. Ayo jaga-jaga, sama jaga karakter kita. Fungsi itu penting, tapi di atas itu lebih penting karakter. Yang ketiga motivasi. Apapun motivasi itu, ingat semua di balik itu mengasihi Tuhan. Kalau kamu bekerja, bekerjalah karena kamu mengasihi Tuhan. Dengar, mungkin pemimpin kita. Saya kasih contoh ini buat yang bekerja. Mungkin saudara Aaron di ladang orang, saudara kerja. Kalau ada bos, saudara rajin. Tapi kalau nggak ada bos, saudara malas-malas buka-buka media sosial. Dengar, pemilik ladang bisa buta, nggak ngelihat. Tapi Tuhan kita nggak buta. Saudara yang kerja di pabrik kopi, kebun bunga, orang teman-teman saudara malas-malasan, ingat Tuhan kita nggak buta. Kerja sungguh-sungguh. Pemilik perusahaan mungkin nggak bisa lihat, tapi Tuhan kita bisa lihat. Dan Tuhan paling nggak tahan kalau ngelihat orang yang punya motivasi yang benar. Dia nggak ada orang pun sungguh-sungguh dia ya, mengasihi istri, mengasihi suami, nggak munafik. Itu tidak akan lama menjadi besar. Mungkin sekarang orang lihat kita kecil, harus hidupin firman Tuhan ini. Tuhan kita Tuhan tidak buta. Dia selalu melihat kedalaman hati kita, lihat fungsi, lihat karakter, lihat motivasi kita. Kalau semua itu udah besar, udah benar, percayalah Tuhan akan mengangkat hidup kita.